Wes, ternyata kita ada di teras Cikapundung nih. Ya? Iya nih, kita lagi ada di teras Cikapundung. Selamat malam pendengar dan pembaca PRFM. Kami saat ini sedang ada di teras Cikapundung. Bener banget, teras Cikapundung. Di sini juga ada Sungai Cikapundung. Iya. Apa itu Sungai Cikapundung? Nah, Sungai Cikapundung itu merupakan sebuah sungai sepanjang 28 km yang memotong pusat kota Bandung. Oke. Di sini juga banyak sebetulnya juga yang bisa kita lihat. Nah, itu ada batu-batu. Tentu penasaran. Batu apa ini? Batu alami atau batu buatan? Kita coba explore bersama ya. Oke, ayo ikutin kita. Yuk. Nah, ini juga ada peta ya, bener ya? Nah, ini ada peta teras iya, Cikapundung. ini, ya. Oke. Nah, ini ada di Jalan Siliwangi dan kita berada di teras sini. Cikapundung. Oke, ya, di Ya, sini. di situ. Nah, ini lokasi kita saat ini berada ya. Pendengar PR, pembaca pikiran rakyat, Ada yang penasaran. tahu nggak? Nih. Ini batu beneran Atau batu buatan. atau batu buatan. Tapi kalau dari perasaan dipukul-pukul, kayaknya beneran sih. Ya. Tapi kalau penasaran, cobain aja sendiri dengan Cobain aja ke sini. ya. Dan yang pasti mungkin batu ini juga punya sejarah ya. Iya, pasti umurnya tuh mungkin bisa ratusan tahun kali ya, atau ribuan tahun. Karena ini batunya besar banget Bener, gitu. bener banget. Kalau ada pendengar PR, pembaca pikiran rakyat juga yang tahu, boleh komen ini sebetulnya batu apa. Iya. Yang pasti kita rasakan batunya keras banget. Keras banget, ini asli sih. Dan nggak bisa digeser-geser. Ya. Iya. Sok, komen di YouTube PRFM ini ya. Ya, yang tahu sejarahnya juga boleh banget komen-komen ya. Ya. Nah, selain batu, masih banyak juga yang lainnya di teras Cikapundung ini ya. Ada juga kolam-kolam ya. Ada Iya. kolam. Ini ada Itu beberapa bisa kolam. buat santai-santai juga ya. Iya. Ya mungkin ini juga dari awal sudah di setting kolamnya kan. Ada yang bentuknya ini oval. Iya. Ini oval ada. Ada yang besar, 3. ada yang kecil juga Betul. kan. Tapi sayang, malam ini lampunya tidak nyala nih. Iya, mungkin karena Jadi, hujan juga ya, nggak para tahu, pendengar. Ini lampu atau air mancur kira-kira? Kayaknya yang itu air mancur deh. Itu air ini mancur. juga deh. Ini pastinya Ini kayaknya air mancur, deh cuman ya. nggak nyala. Iya. Ini harusnya air mancur ya. Kalau nyala bakal bagus banget ya. Keren pisan. Heeh. Tapi sayang, kita kesini malam ini Sedang tidak nyala. air mancurnya tidak nyala. Iya. Ya, tidak menyala. Pendengar PR, pembaca PR menyala. Wow. Juga Ini ada yang bulat-bulat tapi bukan bakso dan juga bukan tahu bulat. Ini penasaran ini apa sih nggak sebetulnya? boleh masuk. Boleh ya? Nggak boleh ngasih. Boleh. Oh, boleh. Oh, mohon maaf. Ternyata mohon jadi ini tidak tuh masuk ke area air mancur. Berarti ini di sini. Oh, ini air mancur. Berarti di sini air mancurnya, Sorry. Jadi untuk pendengar PR, pembaca pikiran rakyat, kalau ke area teras Cikapundung, Ini nggak boleh ke sini. daerah terlarang ya. Iya. Area terlarang nih. Bukan apa-apa, karena ini adalah air mancur di sini ya. Tidak ada mistiknya, tidak. Tapi ini Air mancur. hanya kucing yang boleh. Ini penasaran nih apa ini? Nah. Ini harus kita Harus ketahui. Ini apa nih? Ada prasasti ya. Nah, Nah, ini. Coba bacain. Kebaca. Yang pasti restorasi ini, Sungai Cikapundung 2 Kota Bandung. Oke. Diresmikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Wali Kota Bandung. Jadi Waktu itu tuh itu, sebuah peresmiannya gitu. Betul. Wali kotanya masih Pak Ridwan Kamil. Hatur nuhun Kang Emil. Ini salah satu kenangan Kang Emil Iya. waktu jadi wali kota. Iya, benar. Sangat bermanfaat untuk warga Kota Bandung saat ini ya. Nah, ini ada lagi satu lagi nih. Nah, ini juga prasasti mungkin ya. Iya, dari juga Kang sama Emil ya. nih. Nah, dari Kang Emil. Penataan Taman Teras Cikapundung. Kami persembahkan untuk Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Dari Itu wali kotanya? Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Wes, keren. Oh iya, aku baca-baca juga nih, sungai ini tuh berhulu di sekitar Gunung Bukit Tunggul atau umumnya dari kawasan Lembang di utara Kota Bandung. Mengalir menuju selatan bermuara ke Sungai Citarum. Wow, kebayang kan? Banget. Dari Lembang sampai Citarum. Panjang banget Perbatasan, bukan perbatasan lagi, tapi sudah masuk ke Kabupaten Iya. Bandung. Jauh ya.
Jangan coba-coba untuk nikreh karena jauh dari Lembang ke Kota Bandung ke Kabupaten Bandung, jauh pisan itu ya. Dan para pendengar, asal usul nama Sungai Cikapundung juga. Ini yang penasaran, pasti pengen tahu. Iya. Dari mana asal usul Sungai Cikapundung? Apakah memang ada orang yang suka pundungan? Tapi kita mah nggak pundungan kok. Namanya itu berasal dari bahasa Sunda. Ci adalah air dan nama tanaman kapundung atau kepundung. Kepundung. Gitu. Jadi itu tuh dari air dan nama tanaman gitu. Nama air dan tanaman. Bukan sifat seseorang yang pundungan. Pundungan, bukan. Tapi ini nama tanaman. Ini masih banyak yang harus kita eksplor ya. Ya ini karena ini tempatnya luas banget sih. Iya. Jadi yuk kita eksplor lagi. Nah, ini kira-kira tempat apa nih? Ini juga jangan dilewatkan, kita harus tahu. Iya, coba kita. Tapi tadi ada beberapa penjaga mungkin di sini. Ya. Ada penjaganya. Oh, ini ada musola. Oh iya, ada musola ya? Iya, musola dan ruang sosialisasi. Nah, benar. Ada musolanya. Terus ada ruang sosialisasinya ruang juga. Sosialisasi. Ya. Wow. Oh, ini banyak seru dokumen. banget. Ada dokumennya. Ya, coba pendengar boleh dilihat ini dokumentasinya banyak banget, keseruan-keseruan di sini ya berarti. Oke. Tuh, ternyata di sini juga ada proses awal mula dibuat. Restorasi gitu ya. Keren banget. Restorasi dari sini. Dari awal sampai akhir. Dan ini memang lebih ke kegiatannya. Kegiatan yang ada di Teras Cikapundung. Warga-warga ya. Iya. Yang seru banget pastinya. Tuh ada perahu karetnya. Iya. Keren. Ini kalau sekarang masih boleh nggak ya kayak gini? Apa udah nggak boleh? Nah, pendengar, kita nanti ada yang tahu? Kita ini harus juga kita coba eksplor apakah memang masih sama seperti awal dibangun ya, apa sekarang udah nggak boleh gitu. Pasti penasaran, tadi kita coba bahas soal Sungai Cikapundung. Nah ini, kita bisa lihat Sungai Cikapundung itu seperti apa sih di sini ya. Nah, ini. Tapi kita masih hati-hati. Harus hati-hati karena ini tuh pasti dalam banget ya, Ini sekitar 3 meter ya, dari kita berdiri ke bawah itu 3 meter. Itu dalamnya bisa sampai semeter bisa jadi ya. Karena ini air saat ini juga kondisinya lagi deras. Kabarnya juga dari atasnya, dari Huluna, Lembang lagi deras-derasnya. Iya, di sini juga kan lagi hujan ya. Ini juga ada pepohonan yang begitu rimbun ya, dari arah utara mengarah ke selatan. Nah ini pohon-pohon. Itu hampir semua tempatnya dikelilingi sama pohon ya, Betul. Jadi ini pasti ada banget sih kalau rindang. Pada mau main ke sini. Buat santai-santai sama keluarga juga ini oke sih. Pastinya ini. Iya. Kalau kita lihat di sana, itu ada semacam tangga ya, yang menuju ke bawah sungai. Ya. Itu artinya memang ini bisa dipakai aktivitas, artinya ini sudah aman untuk aktivitas pengunjung. Dan yang pasti setiap aktivitasnya ataupun game ataupun permainan di sini itu ada guide-nya ya. Iya pastinya harus ada itu. Tidak bisa sendirian. Iya. Oke. Nah ini mungkin sebuah apa ya, tempat berkumpul ya kalau lihat settingan ya. Benar-benar. Atau bisa jadi ini menjadi salah satu tempat venue untuk ngadain acara nih. Soalnya di sana jadi buat penontonnya, kalau dilihat itu ada apa? Tribun ya? Iya benar. Nah, ini panggungnya bisa jadi. Jadi bisa kalau mau ngeband apa bikin gitu acara-acara bikin bisa acara banget di sini hiburan. Iya. Itu bisa di sini untuk tempat penampilan dan penontonnya di sana. Penontonnya itu di tangga-tangga itu. Ini pasti tempat buat duduk-duduk para penonton di sini ya. Nah, penontonnya di sini pastinya ngejejar sampai ke atas itu ya. Wah, ini bisa sampai 500 penonton bisa. Pasti. Oh iya, aku baca-baca juga sungai di tengah kota ini pernah beberapa kali kebanjiran sejak masa kolonial pada tahun 1919 dan menjelang kemerdekaan 1945. Jadi dulunya tuh ini pernah kebanjiran loh. Oke. Jadi ini sungai yang sangat legend bersejarah sejak zaman kolonial, bahkan sudah beberapa kali tadi juga banjir. Iya, dari Sungai Cikapundung. Iya, Oke. Nah, dari sini ini sebetulnya juga luas ya, area Teras Cikapundung ini luas. Nah, kita coba eksplor malam hari ini sampai bikin pendengar PR, pembaca pikiran rakyat juga penasaran. Ya, biar tahu nih gimana sih suasana di Teras Cikapundung kalau malam hari gitu.
Nah, ini ada tangga khusus juga Iya, buat menyambungkan disabilitas. juga. Oh, Nah, iya, ini kan bener. kalau pakai sepatu roda ataupun pakai kursi roda, ini Iya, kan bisa disabilitas banget. bisa ke sini. Berarti Nah, bagus banget ya, sangat memikirkan Iya. yang disabilitas gitu. Berarti keren banget keren, nih. Keren banget. Ini kita akan coba melintasi Eh, jembatan Ya, di jembatannya. Sungai Cikapundung. Oke. Nah, ini adalah jembatan Sungai Cikapundung. Boleh dilihatin dulu, Dom, ke pendengar PR. Nah, ini kalau malam memang sedikit kurang pencahayaan di Ya. ujung sana ya. Nah, ini kan adalah sebuah jembatan yang melintasi di atas Sungai Cikapundung ini ya. Nah, ini kita coba menjelajahi menelusuri jembatan. jembatannya gitu. Ini kalau dilihat dari bahannya ini memang kayu ya, Iya, kayu tapi kayaknya bakal kokoh banget sih ini. Tuh. tapi samping-sampingnya besi sih. Besi, iya. Pasti ini juga sudah didesain sedemikian. Iya, gitu ya. dipikirkan dulu sebelum didesain Jadi, sedemikian rupa. Ini bakalan estetik gitu ya. Iya, apalagi ini juga bisa Wow. jadi spot foto buat para pendengar PR, Wow. pembaca PR. Nah, ini juga jembatannya juga sebuah lintasan untuk kita mau main apa itu? Yang tadi ada Kita, di dokumentasi tadi. Yang Bisa merasakan sensasi berada di atas Sungai Cikapundung di Iya, tengah-tengah ini tuh adem banget ya. Kayak rasanya tuh. jembatan ini ya. Iya. Oh, Tapi harus hati-hati juga ya. betul. Oh, ngeri. Iya. Ngeri-ngeri sedap ini ya. Iya, makanya ini semuanya ditutupin sama pagar-pagar dari sana sampai sini. Betul, betul. Ini kurang lebih ada 20 sampai 30 meter ya, Iya. menghubungkan antara Teras Cikapundung sebelah selatan dan utara. Ternyata di sini tuh memang banyak sekali hal-hal yang harus diketahui oleh Iya. pendengar PR dan juga pembaca pikiran rakyat. Bahkan di sini juga selain ada permainan, tadi kan ada apa? Permainan air, iya. ada juga tempat terapi ikan. Wah, keren banget Penasaran? sih. Yuk. Terapi ikan yang pasti bukan untuk dimakan, Iya, tapi ini tuh untuk buat terapi. pengobatan. Nah, Yuk. ini ada kolam. Nah, Terapi ini nih, ikan untuk kesehatan. Wow. Nih, di sini juga ada apa ini? Ini kalau siang-siang pasti bisa dipergunakan. Oh, Nah, para pendengar cocok. di sini juga ada price listnya nih, ada daftar harganya di perahu karet dewasa itu. Yang tadi itu dewasa 10.000 dan anak-anak di 5.000 aja. Terjangkau banget ya. Dan kalau terapi ikan dewasa 10.000 dan anak-anak juga 5.000. Sama harganya di sini pasti terjangkau banget. Sungai ini juga bukan sungai biasa-biasa tapi punya sejarah, bahkan pernah terjadi banjir besar. Tapi penasaran nih, sebelum jadi seperti ini gimana nih? Jadi kan ini tuh pernah banjir pada masa kolonial. Cuman ini tuh diperbaiki lagi. Jadi yang aku baca oleh pemerintah kolonial, selain tersedia program perbaikan bantaran sungai, juga dibangun lintasan kereta api atau viaduk di atas sungai dan jalan raya pada tahun 1939. Maka daerah Kebon Jukut ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan viaduk gitu. Jadi ini tuh makanya bisa jadi tempat wisata kayak gini, padahal sering banjir dulunya karena dari kolonial dulunya diperbaiki gitu. Jadi ini viaduk ya, yang sejak zaman kolonial memang sudah ada. Iya, sudah ada. Dan kita juga harus merawatnya, harus melestarikan salah satu tempat wisata ini yang memang berada di kota Bandung. Iya, di pusat kota Bandung, di tengah kota Bandung. Mungkin di Swiss punya Sungai Are. Nah, Bandung punya Sungai Teras Cikapundung. Cikapundung. Keren. Keren banget. Oke pendengar, demikian penelusuran kita di Teras Cikapundung malam ini. Biar tidak penasaran, mendingan datang langsung ngajuk gadil ke Teras Cikapundung di Jalan Babakan Siliwangi. Siliwangi. Ditunggu. Terima kasih, selamat malam.